Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Untuk menghargai waktu tazkirah ataukah nasihat wejangan yang insya Allah saya sampaikan pada malam hari ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para mubalik, bahwa malam ini kita membicarakan tentang muhasabah. Muhasabah itu bisa diartikan hitung-hitungan, ya. Bisa juga diartikan mengevaluasi, ya, apa yang sesungguhnya kita lakukan di masa lalu, ya, di mana kekurangannya, nah, mungkin ada juga kelebihannya. Nah, maka di masa-masa yang akan datang, apa yang dirasa kurang, nah, maka sedapat mungkin kita sempurnakan, kita maksimalkan. Nah, bisa juga menghitung-hitung itu artinya amalan-amalan yang kita sudah lakukan itu, ya, apakah kira-kira itu sudah memadai dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai seorang mukmin, ya, mestinya kita tidak memperhitungkan, ya, untung ruginya, tetapi kita melakukan amalan itu hanya karena tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan semuanya itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai, ya, pahala ataukah yang lainnya, ya, terserah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi suatu hal yang perlu dicatat, perlu digarisbawahi, ya, biasa Bapak Tabulis mengatakan reso petamangini dari taipa masih dewata. Artinya ini kita melakukan amalan jangan sungguh-sungguh, ya, tanpa pamrih. Artinya kita melakukan amalan itu hanya karena menginginkan atau menuntut keridhaan Allah semata. Itu yang pertama. Kemudian kita melakukan itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja jangan lupa bahwa setiap kita sudah melakukan amalan, ya, maka hendaknya kita, ya, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, ya, maka kita akan menanti namanya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus meyakini bahwa tanpa kita melakukan amalan, ya, tentu tidak akan mungkin kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bunyi daripada sastra, ya, atau pujangga, ya, pesan atau berlota, ya, reso pertama ini dari taipa masih dewata.
Maka dari itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, janganlah kita berbangga dengan amalan yang kita lakukan selama ini. Nah, mungkin ada saja di antara kita mengatakan, saya ini sudah berumur, sudah sekian lama saya hidup, dan saya sudah cukup banyak makan asam garam ya. Sudah banyak amalan-amalan. Nah, kita tidak perlu bangga dengan itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Oleh karena Nabi kita Muhammad SAW di dalam sabdanya dikatakan, la yudkhila ahadan minkum amaluhul jannata. Walu ya Rasulullah wala anta wala ana illa ayatalammadani Allah birahmatin minhu wa fadlih. Tidaklah seseorang di antara kamu masuk surga karena amalnya itu. Lalu kemudian sahabat berkata atau bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasul, bukan amalan-amalanmu yang memasukkanmu surga? Apa kata Nabi? Wala ana, saya juga bukan amalan. Illa ayatalamma dari Allah rahmatan min wafat, kecuali rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya. Nah, jadi ya kamana boleh di hari ini ya bangga-bangga ya dengan menamatkan Al-Quran misalnya sekian ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jangan diungkap itu ya. Jadi cukup kita tahu sendiri dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Begitu juga amalan-amalan ya. Ada sebuah riwayat yang memuatkan hadis ini, bahwa ada seorang abid berbakti kepada Allah selama 500 tahun ya. Saya kira ini sudah sering kita dengarkan, jadi hanya tazkir saja ya, saya mengulang-ulangi mengingatkan kembali. Nah, jadi 500 tahun berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau 500 tahun ya, tentu bukan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini ya paling 70 ya, 60 70 ya. Bayangkan amaru ummati baina 60 wa 70, 60 70. Nah itu. Nah, tapi ini 500 tahun berbakti kepada Allah. Nah itu diartikan bahwa di kemudian hari nanti dia menghadap kepada Allah menuntut balasan daripada amal ibadah selama 50 tahun itu, dan dia merasa berhak masuk surga. Mana amalan-amalan yang saya lakukan pahalanya ya Allah, dan saya menuntut, saya meminta ya, hak saya masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Kalau itu kamu maksud, tidak bisa kamu masuk surga ya. Orang ini tetap bersikukuh ya, memang ya Allah selama ini saya bersembah sujud kepadamu selama 500 tahun. Nah, jadi memang berhak saya tuntut, saya harus masuk surga. Nah, maka Allah mengatakan, sini ya, 1 biji matamu itu saya angkat dulu, 1 mata, lalu kemudian ditimbang dengan seluruh amal ibadahnya 500 tahun. Ternyata Bapak Ibu sekalian masih lebih berat timbangan 1 biji mata itu dibanding dengan amalan 500 kali. Jadi tidak ada artinya Pak ya, tidak berbanding lurus istilahnya orang sekarang antara langit dan bumi. Iya. Nah, tentu ada yang mengatakan kalau begitu tidak usah beramal. Tidak, harus kita beramal, harus kita melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ini beri berbagai nikmat ya? Nah, salah satu diantaranya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah makhluk yang terbaik Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak ada tara bandingannya Pak. Modelnya melebihi semua makhluk yang lainnya. Kalau malaikat Pak,
Malaikat kan diciptakan dari nur. Ya. Jin atau setan, jin itu ya diciptakan dari api. Nah, makhluk-makhluk lain diciptakan dari mana? Jadi semuanya juga dari tanah. Nah, kita ini dari tanah tapi paling indah, paling cantik. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga dikatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami memuliakan anak cucu Adam tuh. Jadi Allah memuliakan kita, Pak. Kalau makhluk-makhluknya tidak dikatakan seperti itu. Kami memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ya, dan kami membawa melalang buana di atas permukaan bumi, bisa lewat darat, bisa lewat laut. Ya, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ya, kita mau ke tempat tujuan. Nah, dari Makassar mau ke Jakarta ada darat, ada laut. Iya. Ada udara. Semuanya itu adalah nikmat. Luar biasa itu. Ya, warzaqnahum minat thayyibat, dan kami memberikan rezeki berupa makanan-makanan yang baik, yaitu beras, jagung, padi-padian. Ya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, menurunkan hujan supaya tumbuh-tumbuhan ini subur dan lain sebagainya untuk dinikmati oleh manusia. Jadi kita ini, Pak, mengelola alam ini, menguasai alam ini. Ya, kalau malaikat kan hanya tugasnya bertasbih, bertakdis kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah juga. Nah, sedangkan binatang itu juga bertasbih kepada Allah, menyembah juga. Nah, disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Ya. Segala sesuatu itu bertasbih. Nah, namun manusia ini tidak tahu bagaimana cara tasbihnya kepada Allah. Jadi semuanya itu, Pak, bertasbih. Langit, bumi, bintang, makhluk-makhluk lainnya seperti semut, lalat, semuanya yang diciptakan Allah itu bertasbih, artinya menyembah. Nah, maka dari itu, Bapak-bapak, kalau ada di antara kita umat manusia ini telah difasilitasi tadi berbagai macam nikmat, lalu kemudian tidak mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang tidak tahu diri, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau Allah mengancam orang seperti ini. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini kami akan lemparkan, jenguskan manusia itu ke neraka. Begitu juga jin. Lahum qulubun la yafqahuna, dikasih hati tapi dia tidak gunakan, paham agama, paham bagaimana cara hidup yang baik, benar, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana berkomunikasi dengan sesama manusia, bagaimana hablum minallahnya dengan hablum minan nas. Dia tidak gunakan itu. Adakah makhluk diberikan seperti itu, seperti manusia? Begitu indahnya. Nah, lalu kemudian diberikan mata, tidak digunakan untuk melihat yang hak, hanya menggunakan kepada hal-hal yang zalim, yang negatif dan lain sebagainya, kejahatan. Ya, dia lincah, ya, dia mau melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, begitu juga dikasih telinga tapi tidak mendengar. Ada nasihat-nasihat, petua-petua dari ulama, ya, karena ulama itu, Pak, warathatul anbiya. Ya, dia tidak peduli dengan itu. Dia tutup telinganya. Nah, atau mungkin keluar masuk di kanan, keluar telinga kiri. Dia abaikan, dia ajukan begitu saja. Dia hanya untuk beribadah, tidak.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kawanna. Orang yang model seperti ini ibaratnya binatang. Sama binatang. Itu ditasbihkan dengan binatang. Ulaika kawanna. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Binatang kan tidak punya akal pikiran, tidak punya hati. Hanya insting istilahnya, Pak. Ada matanya tadi. Iya, tidak dia gunakan dengan baik. Nah, beda dengan kita manusia. Jadi wajar kalau Allah itu menimpakan kehinaan kepada kita. Nah, ini bapak-bapak dan jadi perlu kita mengintrospeksi diri bahwa betul-betul kita ini ya tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kejar dunia berlebih-lebihan. Nah, jadi ada namanya hidup zuhud, ya, mengambil ala kadarnya, dan itu digunakan untuk beribadah, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk pamer, bukan untuk berbangga-bangga. Nah, ini perlu dipahami. Nah, maka dari itulah Nabi kita Muhammad SAW juga ini pernah kisahnya kita dengarkan. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW salat malam di tahajud itu terus sampai subuh. Nah, akhirnya Nabi SAW kakinya bengkak, dua-dua kakinya bengkak. Istri Aisyah prihatin terhadap suaminya. Oh, kenapa Rasul begitu memaksakan dirinya sampai kakinya bengkak? Nah, siapa yang istri yang tega melihat suaminya seperti itu? Nah, lalu dia mengambil, ya Rasul, mengapa engkau paksakan dirimu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau orang yang sudah diampuni dosanya masa lalu dan masa yang akan datang? Ada jaminan, Pak. Bukankah engkau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Andaikan ada di antara kita, mungkin kalau misalnya dijamin, untuk apa kita datang lagi ke masjid? Untuk apa kita sholat? Untuk apa? Sudah ada jaminan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi apa kata Nabi SAW dalam Al-Quran Karim? Aisyah, harus kamu tahu, ya, apalah aku abdan syakura, itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Bukankah saya ini orang yang bersyukur kepada Allah? Jadi syukur itu, Pak, seperti modelnya itu yang dilakukan oleh Nabi. Sudah ada jaminan surga, sudah ada jaminan ampunan, tetapi tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksudkan syukur. Nah, jadi kita harus pandai-pandai. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi kita harus memahami kewajiban kita. Seperti kita sholat di sini, ya jangan karena ada maksud-maksud tertentu. Kan biasa ada orang begini, saya mau pergi sholat supaya saya dapat rezeki, supaya ya selamat-selamat. Ya memang tidak ada salahnya sih, tapi jangan itu menjadi tujuan. Karena orang yang seperti ini bisa kecewa, Pak. Satu minggu, satu bulan, ya belum tercapai keinginannya. Nah, biasanya itu, untuk apa saya? Dia tahu menarik Pak Pengalatan. Nah, tapi orang yang berterima kasih tidak mengenal itu, karena memang merasa ya kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak yang perlu kita koreksi diri kita ini. Nah, jangan sampai ada yang malas-malas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini banyak sekali fadilah-fadilah. Tidak usah saya singgung lagi. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu, perlu kita mengevaluasi diri kita ini bahwa umur kita 70 tahun Pak saja. Maka dari itu ya harus kita berpikir sehat. Ya, kita mau menuju ke akhirat. Apa modal yang kita bawa ke sana? 70 tahun saja kita hidup, padahal di bawah tanah nanti ketika kita mati kita tidak tahu berapa lama, Pak. Nabi berapa umurnya? 60 tahun, 63 tahun. Sudah berapa lama Nabi berada di dalam kuburan? Sudah ribuan tahun. Coba bayangkan, Pak. Masa sih kita mau berbuat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama? Ruginya kita. Hanya 70 tahun saja kita pertahankan hidup, tapi di dalam tanah nanti berapa tahun itu, berapa puluhan tahun. Nanti kan sudah 1000 tahun lebih. Nah, jadi menanti orang-orang semua yang ada di muka bumi sampai dunia kiamat itu. Nah, begitu juga coba kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal. Nah, kalau seperti saya, Pak, orang tua saya 60 tahun berapa itu? 60 ya.
sekitar 65 meninggal dunia. Ya, saya masih kelas 1 SD, 64 ya. Saya masih kelas 1 SD waktu itu. Padahal umurnya cuma berapa Pak? Mungkin 50-an, 60. Iya. Nah, coba. Jadi perlu kita sadar, perlu kita berpikir. Untuk apa kita pertahankan 60 tahun saja ini? Nah, lalu kemudian kita yang melakukan hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan keinginan Allah dan keinginan Rasul. Masalah kita melakukan ini yang perlu kita cermati, perlu evaluasi. 60 tahun, 70 tahun. Ya, maka dari itu mari kita mencari nafkah, jangan sampai mengkonsumsi barang yang haram itu Pak. Masalah kita 60 tahun kita pertahankan umur di dalam tanah nanti berapa? Kita tersiksa itu kalau memang melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah Bapak-bapak, mudah-mudahan ini yang menjadi renungan buat kita dan semakin memotivasi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita melakukan amal, lalu kemudian kita serahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah pasti ada rahmatnya. Nah, saya kira inilah Bapak-bapak kaum muslimin yang saya muliakan. Ya, saya tidak panjang lebar ya, karena waktu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan buat kita untuk meraih menyongsong masa depan kita yang lebih cerah, lebih baik. Nah, dan insya Allah kita selalu mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita menutup dengan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.